industri itu sudah kita filter ya Bapak Ibu. Namun untuk teknik informatika mohon maaf belum 100% kita memfilter dari judul tersebut. Filter maksudnya gini, judul ini kadang kan mahasiswa bikin judulnya asal aja gitu ya. Nah, memfilter maksud saya kita akan tambahkan suatu kata gitu loh, suatu kata supaya judul ini memiliki nilai gitu loh, memiliki nilai. Namun tadi teknik informatika kita belum 100% menyentuh ke ranah itu. Jadi mohon maaf kalau memang di informatika belum. Tapi kalau di teknik industri dan teknik kimia sudah kita lakukan mapping seperti itu. Oke, ini dia tahapan atau alur skripsi mahasiswa yang perlu diketahui juga oleh Bapak Ibu dosen pembimbing. Oke, yang pertama ini ada open talk skripsi. Ini sudah kami lakukan, yaitu woro-woro lah kita kepada mahasiswa yang mau ngambil skripsi. Kemudian ada tahap selanjutnya yaitu form pendaftaran. Nah, ini sudah saya singgung tadi, mahasiswa kita mengisi form pendaftaran secara online. Kemudian yang ketiga pengumpulan berkas pendaftaran. Nah, pada saat pengumpulan berkas pendaftaran ini kita cek syaratnya terpenuhi atau tidak. Kalau tidak terpenuhi, maka itu kita nggak rekomendasikan. Setelah ini, ya, dan tadi saya bilang ada 117 pengajuan, yang kita ACC 113, ya. Nah, dari 113 ini kita menetapkan dosen pembimbingnya, ya. Jadi nanti kita hari Jumat kemarin kita sudah melakukan pemetaan dosen pembimbing yang insya Allah nanti akan kita share juga ke mahasiswa. Nah, tahap 4 ini sudah kita lakukan. Kemudian tahap 5 yaitu bimbingan. Jadi setelah kemungkinan hari Senin nanti mahasiswa sudah menghubungi Bapak Ibu dosen pembimbing, ya. Nah, pada saat proses bimbingan, pada tahap kelima ini, proses bimbingan 6 kali Bapak Ibu. Jadi bimbingan 6 kali ini tidak dominan kepada satu pembimbing. Tapi kita di sini kita bikin bahwa bimbingan minimal 2 kali pada salah satu pembimbing. Jadi nanti kita akan cek, benar gak mahasiswa ini melakukan bimbingan minimal 2 kali di salah satu pembimbing. Jadi tidak didominasi. Ketika tahap 5 selesai, maka lanjut ke tahap 6, yaitu form pendaftaran seminar. Nah, nantinya ketika mahasiswa sudah melalui tahap 5, dia ke tahap 6, dia daftar, form akan kita siapkan secara online, dan apa yang dia lakukan, yaitu pengumpulan berkas, yaitu 1, form persetujuan dari dosen pembimbing, kemudian draft proposal dari bab 1 sampai bab 3. Kemudian kita akan cek Turnitin. Cek Turnitin ini maksimal 35%. Se-universitas untuk menerapkan nilai minimal 35% ini sepertinya fakultas teknik yang berani untuk 35%. LPPM kita menerapkan kalau nggak salah itu 40%. Ya. Kita menerapkan 35%. Nah, di cek Turnitin ini ada beberapa tahapan ya Bapak Ibu. Jadi nanti secara teknis sudah kita jelaskan juga ke mahasiswa. Jadi cek Turnitin kita lakukan 2 kali ya. Yang pertama di form pendaftaran seminar, yang kedua di pendaftaran skripsi nanti. Oke, setelah tahap 6 ini sudah selesai, maka kita jadwalkan untuk seminar proposal. Seminar proposal ini kita bikin aturan main yang baru, yaitu minimal dihadiri oleh 5 penonton. Jadi kita sifatnya open Bapak Ibu, dan mahasiswa yang peserta proposal itu tadi harus mengundang 5 orang minimal, ya minimal 5 orang. Kalau kurang dari 5 orang itu kita hold dulu, ya dia harus 5 orang. Setelah itu, setelah seminar proposal selesai, maka kita akan menyerahkan pengambilan lembar evaluasi seminar proposal, nilai dan draft laporan di komite skripsi. Jadi nanti
semua berkas ada di komite. Setelah selesai seminar proposal, dia akan mengambil berkas di komite. Kemudian tahap selanjutnya, mahasiswa akan melakukan bimbingan kembali, ya. Tetapi di sini ada revisi minimal 12 kali. Jadi bimbingan dan revisi minimal 12 kali. Jadi dia melakukan bimbingan kepada pembimbing dan ke penguji, di mana mahasiswa itu melakukan revisi minimal 1 kali di setiap penguji dan minimal 3 kali di setiap pembimbing, dengan akumulasi minimal 12 kali. Setelah ini terpenuhi, maka selanjutnya tahap ke-10. Tahap ke-10 yaitu pendaftaran sidang skripsi. Di pendaftaran sidang skripsi ini kita akan cek Bapak Ibu, Turnitin lagi, ya, diturnitin lagi. Kemudian dia ada beberapa sertifikat yang harus dilampirkan, ya, seperti TOEFL, sertifikat PPKMB, K3, LDKM, kemudian 10 sertifikat kompetensi yang minimal 5 dan 5 umum. Jadi ada 10 sertifikat, 5 terdiri dari 5 kompetensi dan 5 yang non kompetensi. Kemudian ada ijazah SMA, SMK yang dilegalisir, dan yang paling utama ada form persetujuan dari dosen pembimbing. Setelah ini, maka kita jadwalkan untuk sidang skripsi. Nah, di sidang skripsi akan sedikit berbeda dengan proposal, yaitu penonton itu minimal 10. Jadi kalau di proposal itu 5, kalau yang sidang skripsi itu ada 10. Setelah sidang skripsi, seperti biasa berkas nanti bisa diambil di komite. Kemudian pastinya akan ada revisi dari penguji, ya. Jadi revisi itu maksimal 7 hari kerja setelah sidang oleh pembimbing dan penguji. Lewat dari 1 sampai dengan 3 hari, maka wajib menyerahkan 1 buku. Jadi kita menerapkan punishment di sini Bapak Ibu. Kalau mahasiswa lewat dari 7 hari, ya, kita lihat 1 sampai 3 itu dia akan dikena denda 1 buku. Nah, buku itu nanti insya Allah akan kita sumbangkan ke perpustakaan. Setelah revisi kita terima, dia pengumpulan skripsi. Pengumpulan skripsi seperti kayak jilid hardcover dan sebagainya. Setelah itu baru kita akan menetapkan dia untuk yudisium, di mana yudisium itu minimal 146 SKS tanpa ada nilai D dan E. Kemudian kita ada beberapa checklistan, ya, checklistan skripsi dan checklistan yudisium. Selanjutnya mereka di wisuda. Oke, selanjutnya ini rangkaian kegiatan skripsi. Jadi di bulan Maret ini kita ada kemarin tanggal 5 itu sosialisasi kepada mahasiswa. Kemudian tanggal 10 itu pengumpulan berkas, ini sudah dilakukan. Kemudian nanti di tanggal belum tentukan, tapi di bulan Maret kita akan ada workshop penulisan buat mahasiswa skripsi. Nah, nanti kami butuh kerjasama dari Bapak Ibu untuk berkontribusi untuk memberikan tips and trick atau cara jitu untuk cepat menyelesaikan skripsi. Nah, di rangkaian workshop penulisan pun juga nanti akan ada workshop tentang citasi atau kita citasi menggunakan reference manager. Ya, saat ini kita menggunakan Mendeley. Nanti boleh Bapak Ibu ikut ataupun jadi pembicara. Kemudian insya Allah kita akan ada tes TOEFL. Kemudian di bulan April, tanggal 5 itu pendaftaran proposal Bapak Ibu. Jadi ya sangat cepat, ya, jadi tanggal 5 pendaftaran proposal. Itu due date-nya tanggal 5. Dan tanggal 5 sampai 9 kita akan cek Turnitin. Insya Allah tanggal 19 sampai dengan tanggal 23 itu kita akan sidang proposal. Setelah bulan April, di bulan Mei kita akan ada workshop pembuatan jurnal ilmiah. Sekali lagi, ini pun juga kami butuh bantuan dari Bapak Ibu dosen pembimbing. Kemudian di bulan Juni kita akan ada ujian sertifikasi. Nah, ujian sertifikasi ini jadi
kita lulusan tahun ini akan ada nilai plusnya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya selembar ijazah saja, tapi ada satu lembar lagi yang berkaitan dengan sertifikasi. Saat ini kita sudah gandeng, sudah kerjasama dengan salah satu vendor sertifikasi, khususnya di bidang ilmu komputer, ya, yaitu Easy Council yang berkaitan dengan security dan Mikrotik. Nanti kalau dari prodi info industri kimia ataupun sipil, kalau sipil sudah ada ya Bapak Ibu, kita sudah kerjasama, tinggal nanti industri dan kimia kita akan tunggu kerjasamanya. Kemungkinan kita akan sertifikasi yang berkaitan dengan K3. Kemudian di bulan Juli, insya Allah tanggal 26 pendaftaran, tanggal 26 Juli itu pendaftaran sidang skripsi. Yang kita cantumkan 26 ini adalah due date-nya Bapak Ibu ya. Kemudian 26 tanggal 30 kita akan cek Turnitin. Kemudian di bulan Agustusnya tanggal 2 sampai dengan tanggal 6 itu sidang skripsi. Tanggal 13 itu pengumpulan berkas dan insya Allah tanggal 27 itu yudisium. Nah, rangkaian acara ini, rangkaian kegiatan ini insya Allah kita akan komitmen untuk menjalankan sesuai dengan tanggal bulan yang sudah kita tetapkan. Oke, Bapak Ibu. Oke. Di kutipan, saya nggak bahas bab 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Saya rasa Bapak Ibu udah lebih berpengalaman, lebih jago lah. Nah, ini kita kutipan, kita menggunakan stylenya apa? American Psychological Association, ya. Nah, untuk buku itu boleh lebih dari 5 tahun. Tapi kalau selain buku itu harus kurang dari 5 tahun. Ya, jadi Bapak Ibu untuk mengambil referensi buku itu boleh lebih dari 5 tahun. Kalau selain dari buku itu harus di bawah 5 tahun. Kemudian kita terapkan minimal daftar pustaka itu ada 10, ya, ada 10, di mana mahasiswa harus minimal 5 kutipan dari artikel dosen. Nah, dosen ini kita tidak terbatas di fakultas teknik, tapi di luar dari fakultas teknik is okay, nggak masalah. Asal di dalam satu Universitas Islam Syekh Yusuf. Ya, jadi itu kita cantumkan juga nanti di buku panduan mahasiswa skripsi. Oke, itu saja Pak Dadang yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irsan atas pemaparannya terkait teknis tentang pembimbingan, ya. Kemudian alur bimbingan skripsi. Mungkin agenda selanjutnya tanya jawab ya. Dijawab untuk Bapak Ibu dosen, silakan apabila ada yang mau ditanyakan. Kemudian mungkin untuk buku panduan ya. Buku panduan kita sudah buat ya. Nanti kalau untuk dosen pembimbing di-share soft copy-nya. Kalau untuk mahasiswa nanti di buku ya, karena di buku panduan sekaligus kita buatkan di dalamnya itu ada bimbingan ya, ada form bimbingannya di buku panduan. Jadi nanti untuk Bapak Ibu dosen pembimbing nanti kita share buku panduannya. Mungkin setelah ini bisa di-share Pak Irsan ya, tolong di-share di grup yang kita sudah buat ya. Tujuan kita buat itu untuk informasi terkait dengan bimbingan skripsi tahun ini ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin sesi tanya jawab atau ada yang perlu ditambahkan oleh
Bapak Ibu Kaprodi dan Ibu Dekan atau Wakil Dekan. Sebelum tanya jawab, silakan. Bu Dina. Ada yang ditambahkan Pak Tresna, silakan. Pak Tresna, Pak In. Ya, ini Bu tadi Ranti pesan atau dari Bu Dina. tadi pesan dari Bu Dekan Pak Dadang itu mengenai ujian kelembagaannya kapan sama itu komprehensifnya kapan, komprehensifnya itu aja. Biasanya sebelum skripsi harus ada ujian kelembagaan sama komprehensif itu di situ belum dijadwalkan, kita lupa berdasarkan itu aja ya. Kemungkinan kita tambahkan agenda nanti di alur itu ya Pak Irsan ya. Iya. Untuk kelembagaan sama kompetensinya. Komprehensif. Boleh. Ya, kompre. Boleh. Yang lain mungkin ada yang tambahkan atau langsung aja kita sesi tanya jawab. Ya, silakan langsung masuk sesi tanya jawab aja Pak Dadang. Ya, saya buka 3 penanya dulu mungkin ya Pak ya. Bapak Ibu, silakan untuk 3 penanya pertama saya buka. Kalau belum Ya, Bapak Ibu ada, dosen silakan. Bisa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Ada yang ingin saya tanyakan terkait dengan referensi ya Pak, yang referensi artikel penelitian. Nah ini khususnya untuk jurusan saya, untuk prodi saya ini, kalau misalnya mahasiswa kesulitan untuk mencari referensi artikel yang di bawah 5 tahun, itu ada toleransi tidak Pak? Misalnya 10 tahun ke bawah gitu. Oke, itu saja Bu. Mungkin dikirim dulu, nanti jawabnya setelah penanya berikutnya. Ada lagi? Baik. Itu saja. Oke, baik. Selanjutnya mungkin untuk penanya kedua. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Patri, silakan Patri. Pertanyaan saya keterkaitan dengan masalah bimbingan. Kan selama ini dosen-dosen teknik kimia juga diminta untuk membimbing di teknik informatika. Nah, apakah untuk tahun ini sesuai dengan apa tadi yang disampaikan oleh Pak Irsan, itu masih ditunjuk atau sudah terpenuhi oleh dosen pembimbing yang dari teknik informatika? Karena kalau dilihat dari sisi background tadi dan keahliannya itu harus fokus di teknik informatika. Itu pertama. Yang kedua, sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Bu Ratu, saya mengusulkan kalau di teknik kimia rasa-rasanya kalau sidang proposal atau sidang skripsi untuk mencari minimal 5 orang, apalagi kalau skripsi minimal 10 orang, saya kira nggak mungkin itu. Sehingga saya menyarankan salah satu mahasiswa peserta itu harus yang terus bisa mengundang adik kelasnya. Artinya mahasiswa yang belum skripsi. Terpaksa begitu, karena apa? Nggak mungkin di teknik kimia itu. Lebih-lebih kalau yang skripsi hanya 2 orang, gimana kita mengundang orang 5 orang gitu, hanya 2 orang gitu. Ini hanya saran saja. Jadi diperbolehkan untuk mengambil mahasiswa non. Jadi sebelum ya katakanlah semester di bawahnya lah gitu. Ini saran saja.
Nah, kemudian juga keterkaitan dengan masalah tadi target ya. Ini kalau memang sudah kadang mahasiswa itu kan lelet. Nah, ini saya kira mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan Pak Ersan tadi betul-betul disepakati, artinya jangan sampai ada mahasiswa yang sudah dikoreksi ternyata baliknya juga lelet, ini betul-betul enggak seperti kemarin gitu. Saya kira sementara itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru 2 ya, satu lagi mungkin penanya terakhir. Dari industri atau sipil? Dua-duanya dari kimia semua tadi ya? Assalamualaikum Pak. Pak Kisnoto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Bu Iya, Febri. Febri ya. Iya. Bu Febri ya? Iya Pak. Jadi begini yang saya ingin tanyakan, kemarin itu ada mahasiswa, jadi memang dia itu sudah masuk ke semester akhir. Nah, tapi dia itu masih mengambil mata kuliah di semester bawah gitu. Nah, apakah mahasiswa tersebut juga dapat mengikuti proposal skripsi atau bagaimana Pak gitu? Kalau misalkan setahu saya ya, yang setahu saya sendiri itu si mahasiswa itu sudah mengikuti semua perkuliahan baru boleh mengajukan proposal atau bagaimana gitu ketentuannya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu tadi sudah ditanyakan di chat ya oleh Bu Ratih. Nah, itu terkait dengan jumlah penonton, Pak. Nah, itu kan tadi ada syaratnya. Kalau misalkan penontonnya itu harus 5 untuk sidang proposal dan untuk skripsi itu 10 penonton. Nah, jika penonton tersebut itu tidak terpenuhi, bagaimana gitu? Apakah ada kebijakan dari pengurus atau sebagainya? Bagaimana, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas beberapa pertanyaan oleh Bapak Ibu dosen. Penanya pertama Bu Siti Maptukoh, mungkin Pak Irsan bisa bantu jawab, Pak Irsan. Dekan kali ya. Lempar-lempar. Oke, saya coba untuk menjawab ya. Nanti kalau saya kurang atau ini tolong Bu Dekan dibantu. Oke, Bu Siti Matuho ya. Oke, Bu, referensi bisa gak yang di atas 5 tahun gitu ya. Itu sudah ketentuan baku, mohon maaf Bu. Jadi kita nggak ada toleransi untuk selain buku. Ya, kalau buku boleh 5 tahun, kalau selain buku itu di bawah 5 tahun. Nah, nggak usah khawatir referensi dapat dari mana gitu kan, kan bisa ngambil dari luar Bu. Nah, jadi nanti mahasiswa itu kita akan ada workshop Bu, workshop di bulan Maret ini untuk melakukan pencarian artikel atau pencarian referensi lewat beberapa media atau tools. Jadi kita akan ada pelatihan seperti itu. Jadi kita harapkan mahasiswa akan mudah mencari artikel yang di bawah 5 tahun tersebut. Karena kalau paper di atas 5 tahun itu ya mohon maaf ya Bu, jadi sudah apa ya, saya ngomong gimana ya? Sudah nggak berlaku lah istilahnya kayak gitu untuk kebaruan, untuk mencari novelty-nya gitu. Karena kan kita riset kan pasti akan mencari novelty-nya sih. Itu aja Bu. Jadi mohon maaf hal itu tidak bisa kita penuhi. Terus ya maaf Bu. Kedua dari Pak Tri, Pak Tri. Kalau tadi Pak Tri nanya tentang peserta ya Pak. Nah, itu saran Pak Tri luar biasa. Ya memang demikian Pak. Jadi namanya peserta itu bukan dari skripsi satu jurusan, satu lettingan, enggak. Jadi di bawah
dia boleh. Atau dia ngambil dari anak informatika itu silakan. Atau dia mengambil dari luar dari UNIS silakan Pak. Kenapa sih hal ini kita terapkan gitu ya Bapak Ibu? Supaya mahasiswa itu belajar untuk ngelobi gitu Bapak Ibu. Jadi ketika dia lulus itu berani nggak dia mengajak orang gitu loh. Setidaknya dia bisa mengucap-ngucap, tolong ikut saya dong, ikut saya mau sidang nih. Jadi mempromosikan diri dia Bapak Ibu. Jadi kita melatih tujuannya itu bukan semata-mata, ini syaratnya kayak gini nih tanpa ada alasan. Enggak, kita punya aturan seperti itu ada alasannya gitu ya. Salah satunya itu Bapak Ibu ya. Jadi melatih mahasiswa kita untuk mempromosikan dirinya sendiri gitu. Jadi bagaimana dia mau diterima di masyarakat kalau sendirinya aja tidak bisa mempromosikan dirinya sendiri gitu. Tuh, Patri. Kalau caranya itu bebas Patri. Mau jumlah ibaratnya mau unsur dari mana aja itu memang bebas. Nah, terima kasih juga saran dari Pak Tri. Apalagi Patri ya? Apalagi? Pembimbing. Irsan, mungkin yang pembimbing tadi yang ditanyakan Patri ya. Mungkin yang terkait dengan pembimbing dengan teknik informatika Pak Tri, kebetulan alhamdulillah pada tahun ini teknik informatika sudah menambah beberapa dosen yang sudah punya lektor. Jadi alhamdulillah Pak, tugas kita sudah menjadi lebih ringan. Kalau saya sih bilangnya seperti itu Pak Tri. Artinya walaupun mungkin nanti Pak Tri tetap kami minta untuk tugaskan untuk membimbing anak-anak teknik informatika, tapi mungkin tidak sebanyak yang kemarin Pak. Tugas kita sudah lebih ringan, teman-teman di teknik informatika sudah banyak yang lektor, industri, alhamdulillah juga sudah cukup, dia tidak, yang lain hanya ini mungkin yang masih menjadi PR buat saya adalah teknik sipil Pak. Teknik sipil masih butuh lektor, makanya Pak Basit sudah masuk belum? Pak Basit ini saya sudah woro-woro supaya segera untuk menjadi lektor supaya bisa membantu, tapi mungkin tahun ini Pak Tri masih membimbing Pak, walaupun tidak sebanyak yang tahun-tahun kemarin, masih diminta tolong untuk membimbing teman-teman di teknik informatika. Mungkin itu yang bisa ditambahkan terkait dengan peserta, mungkin Pak Irsan boleh saja kita idekan, mungkin anak-anak teknik yang di bawah semester bawah itu bisa saja nanti kita menjadikan syarat pada saat nanti dia maju sidang proposal, dia harus sudah menghadiri kakak kelasnya berapa kali. Itu juga bisa kita jadikan nanti sebagai syarat selanjutnya. Jadi misalnya yang sudah diterapkan seperti saya di UI, biasanya saya boleh maju proposal kalau saya sudah mengikuti berapa kali ikut proposal kakak kelasnya. Mungkin ini bisa kita terapkan di Fakultas Teknik, jadi nanti mungkin Pak Tri walaupun sekarang mahasiswa yang semester 8 ini hanya 2, mungkin dia bisa mengajak adik-adik kelasnya. Nanti ke adik-adik kelasnya kita bisa terapkan juga bahwa mereka harus mengikuti ini, karena nanti sebagai persyaratan pada saat dia nanti di semester 8, dia harus punya sudah berapa kali sih mengikuti sidang proposal ataupun sidang skripsi, walaupun mereka hanya sebagai penonton. Entah nanti mungkin dititipin sama yang pembawanya sudah mirip nanya, itu hal yang lain. Artinya mungkin bisa nanti itu kita bantukan seperti itu. Kemudian yang penonton tadi, jadi supaya selain mahasiswa juga memang harus mencari teman-temannya untuk menonton, tapi mungkin nanti salah satu alternatif berikutnya adalah bisa kita terapkan anak-anak di bawahnya minimal yang semester 6, biar mereka bisa berlatih melihat kakak kelasnya untuk menghadapi sidang proposal ini. Mungkin seperti itu Pak Tri, jadi tahun ini memang masih siap-siap Pak Tri untuk membimbing teknik informatika, tapi alhamdulillah tidak terlalu banyak nih, sudah diringankan, sudah ada 4 teman-teman kita yang sudah menjadi lektor, alhamdulillah Pak Sukisno dan tim di UPT IT ini sudah punya kepangkatan lektor, sehingga beban saya sedikit dikurangi Pak. Terima kasih Pak Gisno, Pak Ridwan, Pak Asep, dan Pak Taufik yang memang tahun ini sudah, Pak Jamal sudah, artinya sudah lumayan nih Pak lektornya. Kalau dulu kan lektornya cuma Pak Irsan aja sendiri, dia keteteran kalau semua membimbing Pak Irsan. Nah sekarang sudah dibagi, mungkin masih ditugaskan Pak seperti itu. Nah, mudah-mudahan sih Pak, insya Allah kita sih inginnya alur ini bisa kita tepati dengan baik, supaya kita memberikan mereka lebih berkualitas. Saya kira mungkin yang kompetensi memang yang kimia dan industri ini masih belum kita peroleh untuk kerjasama, tapi mungkin salah satu alternatifnya Pak Irsan, mungkin kalau yang K3 yang kita kerjasama yang di sipil itu sebetulnya bisa untuk semua prodi. Atau nanti kita upayakan juga untuk Microsoft-nya, semua prodi ini sebetulnya harus punya juga kompetensi ini.
Jadi di samping nanti yang industri dan kimia kita cari yang lebih spesifik untuk kompetensi keilmuannya, yang secara umumnya seperti yang IT-nya, kemudian nanti yang K3 ini kan berlaku untuk semua. Mungkin itu yang bisa ditambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, doanya sudah terjawab tadi. Pak Tri, gimana Pak? Sudah terjawab pertanyaannya Pak? Keterkaitan batas waktu koreksian. Tadi Pak Irsan kan sudah menambahkan koreksian. Kadang-kadang kan mahasiswa itu lelet. Nah ini untuk mengatasi keleletan mahasiswa ini, ketegasan dari pihak pengurus harus apa yang tadi disampaikan Pak Irsan harus betul-betul bisa diterapkan itu. Terima kasih. Nah, oke, iya, baik Pak Tri, kita sudah ya ada agenda ya Pak Tri ya. Jadi kalau misalnya batas waktu yang sudah kita tentukan itu mereka lewati, dianggap nanti tidak bisa mengikuti Pak. Kita harus strength ke anak-anak Pak. Kalau tidak strength mereka biasanya lelet Pak. Kita sudah agendakan seperti itu Pak. Jadi mereka sudah tahu due date-nya kapan untuk batas waktu pengumpulan, kemudian sidang kapan, sudah kita buat agendanya Pak. Mudah-mudahan berjalan sesuai yang kita inginkan Pak. Oke, mungkin langsung ke penanya ketiga Bu Febri ya tadi. Silakan Pak Irsan. Oke, terima kasih Pak Dadang. Oh, yang masih mengambil mata kuliah ya? Oh Ibu, silakan Ibu jawab. Ya, Ibu, silakan Bu. Pak Irsan lah, udah enggak, silakan tugasnya beliau. Ayo, udah Pak Irsan aja. Ini kan bintang filmnya Pak Irsan. Bintang apa ya? Bisa. Saya mah gestar Bu. Kalau gestar makan pertama, ya siap. Oke, jadi Bu Febri, mahasiswa boleh saja Bu mengambil mata kuliah di bawahnya itu kita nggak melarang, ya. Asalkan syarat yang sudah kita tentukan itu sudah terpenuhi. Pertama syaratnya apa? 130 SKS. Dia sudah terpenuhi belum gitu loh. Satu, yang kedua dia sudah lulus mata kuliah KKP ya. Nah, kemudian ada mata kuliah khusus di program studi. Nah, ya, karena di program studi memiliki aturan juga yang berbeda terhadap syaratnya. Kalau hal itu sudah terpenuhi, boleh mereka daftar. Jadi nggak harus lulus mata kuliah, enggak Bu. Karena kita juga melihat kurikulum kita yang lama itu masih tercantum mata kuliah di semester 8. Nah, kalau di kurikulum yang baru itu sudah tidak ada lagi di semester 8 itu mata kuliah. Ya, jadi kita berharap nanti kualitas lulusan kita menjadi lebih baik lagi, dan semester 8 dia akan fokus untuk ngambil skripsi. Itu saja ya dari saya, Pak Dadang. Oke, baik, terima kasih Pak Irsan. Mungkin sedikit menambahkan ya Pak Irsan untuk Bu Febri. Jadi pada saat mahasiswa mendaftar itu Bu, itu disertakan surat pernyataan Bu. Ya, jadi mahasiswa boleh mengikuti skripsi, ya boleh. Hanya di surat pernyataan itu apabila sampai batas waktu sidang itu masih ada nilai D dan E, itu tidak diperkenankan ikut sidang skripsi. Di situ berbunyi surat pernyataannya yang ditandatangani oleh di materai, di atas materai Bu. Jadi mereka silakan ikut. Berarti kan mereka harus komitmen terhadap apa yang ditandatanganinya Bu. Jadi mereka tidak serta-merta nanti pada saat setelah mau sidang masih ada nilai D atau E-nya, mereka menuntut itu tidak bisa nanti, soalnya di surat pernyataan sudah tertera seperti itu Bu. Gimana Bu Febri? Baik Pak, terima kasih penjelasannya.
mungkin bisa ditambahkan untuk penonton, Pak. Apakah itu mutlak seperti itu gitu, yang jumlahnya tadi? Terima kasih. Ya. Jumlah penonton ya, Bu? Ya, jumlah penonton. Oh ya, jumlah penonton yang proposal 5, yang skripsi 10. Itu sudah harga modal itu, Bu. Nggak bisa kita kurangkan lagi. Kita kagak ngambil untung kok, Bu Febri. Ya, jadi itu Padangnya keluar nih. Kayak tawar menawar ya, Pak ya. Kalau Bu, saya yakin Oke, Pak. Oke, Pak. Pak mahasiswa saya yakin bisa, Bu, dengan 5 ini. Saya pikir tidak harus, jadi seperti tadi sampaikan, tidak harus yang kimia nonton yang kimia. Saya kira mungkin yang kimia boleh nonton yang sipil boleh nonton yang saya kira. Biarkan mereka bekerja sama, Bu, sehingga mereka jauh lebih kompak. Saya pikir ini akan lebih baik, Bu. Oke, Bu Febri, gimana? Cukup jelas? Baik, Pak. Terima kasih penjelasannya. Ya, terima kasih atas jawaban yang tadi ditanyakan oleh Bu Febri. Cukup jelas. Kemudian untuk sesi kedua mungkin saya buka lagi 3 penanya. Silakan yang masih belum jelas atau yang mau ditanyakan. Sudah ada di chat, Pak Dadang, Bu Vina sudah menanyakan. Oke, pertanyaan Bu Vina 1 ya, mungkin 2 nanti sekalian kita jawab setelah penanya berikutnya. Bapak Ibu silakan yang mau bertanya. Pak Kamal, yang lainnya? Pak Kisno? Enggak, Pak. Sudah jelas, Pak. Enggak. Mau mana sih, Pak Kisno? Jelas. Di rumah sakit, Bu. Ya. Oh, siapa yang sakit? Oh, nganterin kontrol, Bu. Kontrol Ibu. Oh, iya. Siap. Siaga ya, suami siaga ya, Om. Nggak ada lah mungkin. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya, mungkin saja pertanyaan dari Bu Vina. Pak Irsan, silakan Pak Irsan, terkait dengan buku bimbingan, Pak Irsan. Langsung jawab aja Pak Dadang, ngapain dilempar. Oke, pura-pura nggak tahu itu. Iya nih, berarti honor saya paling besar ini ya. Oke, Bu Vina, terima kasih pertanyaannya. Untuk kartu bimbingan apakah berupa e-form bimbingan skripsi yang harus diisi bimbingan atau bagaimana, Pak? Oke, di buku panduan, jadi mahasiswa nanti akan kita beri buku panduan, kita kasih buku panduan. Nah, di lembar terakhir itu ada beberapa lembar, itu lembar untuk bimbingan, ya Bu Vina. Jadi mahasiswa itu kita ngisi di situ, dan dosen pun juga nanti akan ada approval di situ, ya. Kan masa pandemi pasti ada kata kan masa pandemi nih Pak, ya insya Allah Pak Rektor kan nyatakan di bulan April ini kan kita akan buka 2 sistem pembelajaran gitu ya, secara hybrid gitu loh. Nah, saya rasa ya mudah-mudahan di bulan April ini sudah agak longgar. Kalaupun nanti di bulan April tidak longgar, maka kita akan menyediakan e-form. Kalaupun e-form belum ada, jadi Bapak Ibu, kita juga sudah soni kepada mahasiswa bimbingan lewat email, ya itu harus di capture riwayatnya. Jadi Bapak Ibu kalau mau nanti bimbingan,
jangan jangan pakai menggunakan WhatsApp ya, karena nggak bisa ke record gitu ya. Silakan menggunakan email supaya supaya sebagai bahan ini aja, bahan bukti bahwa mahasiswa melakukan bimbingan kepada dosen yang bersangkutan. Oke. Oke, baik, terima kasih Pak Irsan atas jawaban. Bu Pina, mungkin cukup jelas atau mau ditanyakan lagi? Bu Pinanya kayaknya lagi ngajarin anaknya nih. Oke, mungkin ada yang mau bertanya, silakan penanya berikutnya. Izin bertanya, Pak. Silakan Bu Asri. Ya, Bu Asri silakan. Terima kasih. Tadi ketika saya melihat jadwal itu kan seperti pendaftaran proposal maupun skripsi, kemudian habis itu kan cek Turnitin ya Pak. Nah setelah cek Turnitin itu ke sidang proposalnya kan hanya selisih 2 hari. Kalau misalkan mahasiswa ada yang lebih besar dari 35% seperti yang ditentukan, itu apakah waktunya mencukupi? Karena kan harus revisi lagi, mungkin bimbingan lagi. Jadi mepet gitu Pak 2 hari untuk kemudian langsung ke ujian sidang proposal atau skripsinya. Itu kira-kira bagaimana Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Asri atas pertanyaannya. Ya, emang kita buat waktu seperti itu Bu Asri ya. Kenapa kita buat waktu mepet ya? Kemudian kita juga ada sanksi untuk mahasiswa cek Turnitinnya. Jadi pengecekan Turnitin itu pertama pada saat pengajuan proposal kita cek Turnitin itu free. Kemudian yang kedua juga free. Nah, yang ketiga itu dikenakan biaya Bu. Ya, jadi mahasiswa mau nggak mau harus benar-benar teliti, jangan sampai dia cek Turnitinnya asal-asalan untuk perbaikannya. Ya, jadi kita berikan sanksi mereka bayar 15.000 per sekali file ya, file cek ya. Jadi kalau tidak berikan sanksi seperti itu biasanya mereka asal-asalan, pengalaman yang sudah seperti itu Bu. Jadi kita belajar dari pengalaman yang sudah. Kalau dibuat seperti itu mudah-mudahan mahasiswa agak teliti gitu ya. Jadi waktunya sengaja kita buat seperti itu Bu. Jadi itu 15 di pengecekan ketiga kita berbayar, kemudian pengecekan selanjutnya seperti itu juga Bu. Begitu Bu Febri mungkin jawabannya. Oke, terima kasih Pak. Saya mungkin tambahan kali ya Pak Dadang. Ya. Ya, mudah-mudahan kecuali kalau Bu Asri sudah puas ya udah saya diem. Boleh ditambahin Pak Irsan? Mudah-mudahan Bu Asri belum puas gitu. Wah, apa sih ya? Itu maunya Pak Irsan, Bu. Bu Asri, jadi gini, mungkin ini pertanyaan yang luar biasa ya, yang bagus. Jadi gini Bapak Ibu, mohon juga kerjasamanya kepada Bapak Ibu dosen pembimbing. Saya yakin lah Bapak Ibu memiliki jam terbang yang luar biasa lah, yang berkompeten di bidangnya. Di sini kami berharap Bapak Ibu bisa mendeteksi gitu ya, mendeteksi sejak dini, secara dini gitu ya. Serasa ini judul ini atau tulisan ini kayak pernah nih kita baca, saya rasa ada feel gitu ya Bapak Ibu sebagai pembimbing gitu ya. Nah kalau itu langsung diutarakan saja kepada mahasiswa ya, agar ketika kita cek Turnitinnya itu tidak besar di awal. Pengalaman Bapak Ibu, tahun lalu itu ketika kita cek Turnitin itu ada yang sampai dengan 80-90% Bapak Ibu. Nah itu bagaimana itu kalau kita upload? Nah itu sudah unsur plagiatnya sudah ini banget lah ya, sudah parah banget gitu ya. Jadi kita mohon kerjasama ya Bapak Ibu, yang pasti akan sering-sering baca paper, tulisan,
pernah juga ngebimbing yang tadi bilang jam terbangnya lumayan banyak gitu ya, pasti memiliki feeling gitu ya, memiliki perasaan ini sepertinya kayak bukan tulisan mahasiswa nih gitu. Nah, kalau Bapak Ibu ada kecurigaan seperti itu, silakan lapor saja ke kami ya, biar kami cek juga di awal sebelum dia menyerahkan untuk proposal ya, biar kita ketahui sejak dini lah gitu ya, bukan sejak dini bukan, tapi sejak dini gitu ya. Ya kita aja Bu Asri ya. Nah tadi sudah disinggung oleh Pak Dadang, jadi pengalaman yang sudah mahasiswa itu melakukan citasi itu agak caranya yang keliru gitu ya. Jadi kalau kita mau mengutip dari paper orang itu copy paste gitu ya, copy paste. Nah copy paste itulah yang sebenarnya salah dilakukan, harusnya melakukan paraphrasing ya. Jadi dia baca, dia ngerti dulu, paham dulu tulisan orang lain, kemudian dia terjemahkan dengan bahasanya dia di dalam tulisannya. Nah insya Allah nanti di workshop di bulan Maret ini kita akan sampaikan juga kepada mahasiswa agar tadi yang dirisaukan oleh Bu Asri itu tidak terjadi. Itu Bu Asri. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Ya sama-sama Bu. Cukup puas Bu atas jawabannya? Cukup Pak, cukup. Cukup ya. Oke, yang lain ada yang ditanyakan lagi? Silakan, masih ada waktu kita. Cukup jelas atau masih ada yang ditanyakan? Ya untuk absensi silakan di isi ya di chat, di kolom chat ada link Google Form untuk absensi. Silakan Bapak Ibu dosen untuk mengisi absensi sosialisasi acara malam ini. Ketambahan ya Pak Dadang, Bapak Ibu kami sudah bikinkan grup WhatsApp ya khusus dosen pembimbing. Jadi ini kita lepas dari grup dosen forum dosen FT, karena kalau kita campur aduk, karena ada beberapa dosen yang semester ini tidak membimbing ya, supaya ya nggak terlalu banyak lah, supaya kita fokus ya intinya sih, supaya kita fokus untuk membahas tentang skripsi mahasiswa. Jadi di grup tersebut tolong Bapak Ibu manfaatkan untuk kita sharing informasi, sharing knowledge gitu. Terima kasih. Yang dari sipil nggak ada ya Pak Dadang? Satupun ya. Mungkin diinformasikan nih Bapak Ibu dosen, pengurus kami mungkin kurang lengkap saat ini. Kaprodi Teknik Informatika dan Teknik Sipil sedang dalam masa penyembuhan. Pak Jamal selesai operasi katarak, Pak Johan sedang dalam pemulihan setelah operasi glaukoma. Jadi mohon doa dari Bapak dan Ibu, semoga teman kami ini bisa segera bergabung lagi dengan kami, bisa segera pulih dan sehat kembali. Itu mungkin sedikit informasi. Dua kaprodi kami saat ini masih dalam kondisi pemulihan. Mudah-mudahan segera bisa bergabung lagi dengan kami. Insya Allah segala sesuatunya bisa kita selesaikan secara bersamaan. Artinya tidak terhambat baik yang teknik informatika maupun yang teknik sipil. Nah, Pak Irsan sedikit sharing saja. Saya tadi sudah bertemu dengan anak-anak teknik informatika 8A, 8B, dan 8C. Karena kebetulan kelas seminarnya dengan saya, artinya masih mereka menuliskan judul itu seenaknya aja, Bu. Saya mendadak saja, nanti mungkin perlu dari Bapak Ibu dan Bapak Ibu pembimbing untuk memastikan kepastian judulnya, karena saya pikir, karena kalau saya bilang saya menyemangatkan anak-anak ini adalah judul ini minimal adalah temanya, tapi ada beberapa, walaupun ada beberapa yang sudah fix dengan judulnya, tapi memang masih ada yang bimbang dan ragu. Saya sudah arahkan ke mereka bahwa nanti ketemu dengan dosen pembimbingnya, silakan komunikasikan dengan dosen pembimbingnya, arahannya seperti apa, walaupun mungkin entah kemarin mereka
terburu-buru menulisnya, kemudian asal saja menuliskan judul. Yang penting adalah, tapi kita sudah tahu mappingnya, kalian itu maunya kemana gitu loh, seperti itu. Jadi mungkin perubahan judul saya kira nanti perlu diskusi banyak dengan Bapak Ibu sebagai dosen pembimbing. Anak-anak ini mohon diarahkan, silakan digali apa sih sebetulnya mereka mencantumkan judul itu. Tentu saja ada alasan tersendiri. Saya sudah bekalkan ke anak-anak supaya nanti pada saat ketemu dosen pembimbing ini supaya sudah punya backup, artinya mereka sudah berbekal dengan jurnal yang sesuai dengan judul yang mereka sudah ajukan, sehingga mereka akan bertanggung jawab dengan judul yang sudah diajukan. Mungkin itu Pak Ihsan terkait, jadi nanti mungkin Bapak Ibu dosen pembimbing silahkan untuk mengarahkan anak-anak ini menjadi lebih baik dari tulisan judul ataupun nanti secara tema. Saya kira mereka sudah punya keinginannya ke arah mana. Mungkin itu Pak Ihsan yang bisa saya tambahkan. Terima kasih, Bu. Oke, Bu, masukannya oke banget. Kalau Ibu tambahan, saya juga mau tambahin lah. Ya, tambahan dari saya, Bapak Ibu, saya mengajak lah ya ibaratnya untuk menghasilkan satu tulisan, ya baik nanti terpublish di proceeding, di jurnal lokal maupun jurnal internasional. Dengan adanya kita ngebimbing mahasiswa, ini seyogyanya Bapak Ibu punya hasil karya artikel gitu, ya, punya hasil karya artikel, karena kita ngebimbing secara tidak langsung kita punya kontribusi di dalam hasil karya mahasiswa skripsi kita, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu mengakui, ya, tetapi, nah ada tetapinya, judul itu tidak boleh sama dengan judul skripsi. Satu. Yang kedua, yang kita ambil dari skripsi mahasiswa itu yaitu datanya saja. Ya, sedangkan referensi semuanya itu kita ambil dari kita lah sendiri gitu, ya. Tapi dengan data itu saya rasa bisa kita buat satu paper. Gitu ya Bapak Ibu. Saya mengajak kalaupun nanti ada kesulitan, mungkin yang Pak Sukisno, Pak Taufik ya yang duduk di Sinta Unis yang luar biasa, yaitu bolehlah bagi-bagi ilmu gitu kan, sharing kepada Bapak Ibu. Atau saya minta kesediaannya Pak Sutresna yang sudah nembus satu jurnal Q2-nya gitu ya. Kita maju bersama-sama lah Bapak Ibu ya. Kita nggak mau hanya satu atau dua yang maju gitu ya. Saya pribadi gitu ya, pengen Fakultas Teknik itu punya artikel baik internasional maupun yang nasional. Kalau ada kendala sekali lagi saya pribadi siap bantu, dan saya minta juga kesediaan Pak Sukisno, Pak Taufik, Pak Sutresna atau Bapak Ibu yang lainnya lah, kita akan sharing lah. Kalau memang butuh waktu, yuk workshop yuk, silakan. Kalau saya pribadi welcome. Saya maunya sih targetnya Bapak Ibu di Fakultas Teknik ini punya ID Scopus gitu loh, punya ID Scopus. Bagaimana caranya punya ID Scopus aja intinya. ya luar biasa di Sinta Unis sekarang yang menduduki 10 besar itu mayoritas dari Fakultas Teknik. Ya berharap sih 10 besar, 20 besar itu dari dosen di Fakultas Teknik. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dekan Ihsan atas tambahannya. Ada lagi yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan terkait dengan skripsi untuk tahun ini? Oke, mungkin sekedar ini informasi ya, mungkin insya Allah mungkin ada surat tugas bimbingan nanti kita share ya ke Bapak Ibu dosen, sekaligus nanti ada apa saja nanti yang akan dibimbing oleh Bapak Ibu dosen. Kita sudah data ya semua dosen, mahasiswa, kemudian pembimbingnya siapa sudah kita data. Mungkin hari Senin insya Allah terkait karena surat
SK pembimbing dari rektoratnya kita belum terima, jadi kita belum bisa mencantumkan untuk di surat tugas dari kantas kita bisa cantumkan nomor SK rektornya. Jadi insya Allah mudah-mudahan hari Senin kita sudah bisa dapatkan nomor pembimbing dari rektorat ya. Kemudian surat tugas dari dekan juga kita sudah bahkan di stok ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi atau diskusikan lagi, mungkin cukup sampai di sini saja ya untuk acara sosialisasi bimbingan skripsi pada malam hari ini ya. Oh, ini ada dari di chat dari Bu tanya. Dadang Bu Vina yang raise hand. Bu Vina kenapa Bu? Silakan. Ya. Di chat ada Bu, mungkin langsung saya jawab ya. Oke, untuk Bu Vina terkait dengan buku panduan skripsi ya. Skripsi untuk dosen bimbing, insya Allah filenya kita bagikan nanti ya. Untuk mahasiswa nanti buku panduannya mereka sudah pesan ya. Kita lagi sedang cetak, proses percetakan untuk buku panduannya. Jadi setelah tercetak nanti kita sudah bisa bagikan karena mereka sudah inden, sudah pesan di TU untuk buku panduannya Bu. Mungkin itu Bu Vina yang bisa saya jawab. Oke. Ada lagi yang lain mungkin cukup untuk sosialisasi untuk malam hari ini. Cukup jelas mungkin untuk penyampaian tentang bimbingan skripsi tahun 2021 ini. Oke. Ada yang perlu disampaikan lagi? Yang lain mungkin Pak Tresna, Pak In? Saya rasa ada cukup deh, nggak ada lagi. Cukup, cukup. Nanti kalau ini bisa lanjut di grup ya. Oke. Saya rasa cukup untuk acara sosialisasi pada malam ini ya. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu dosen Fakultas Teknik semuanya, Pak Terus Ibu Dekan 1, Dekan 2, Bapak Ibu Kaprodi Fakultas Kaprodi Teknik Industri, Teknik Kimia, Teknik Sipil dan Teknik Informatika mungkin berhalangan hadir. Tadi telah disampaikan oleh Ibu Dekan karena terkait dengan pemulihan mudah-mudahan angka semua penyakit berikan kesembuhan seperti semula. Baik, untuk acara malam hari ini saya rasa dan mari kita sama-sama akhiri acara ini membaca hamdalah. Alhamdulillah. Kita foto dulu ya Bapak Ibu. Kita foto dulu ya Bapak Ibu. Foto dulu. Ya, lab buat dokumentasi irisan di capture. Aktifkan tukang foto. Tukang foto biasanya Pak Mahmudin nih. Tukang foto. Cuma satu page doang ya. Lagi ada sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24 ya. Oke. Iya. Videonya tolong diaktifin Bapak Ibu. Ini masih banyak video yang belum aktif. Bu Febri. Kenapa Bu Febri? Bagian izin video Pak. Pak Dadang mana videonya nih, nggak ada nih Pak Sukisno.
Ada. Jalan nggak kelihatan. Maaf ya. Nah, oke. Pak Dadang mana videonya? Oke. Pak siapa nih? Pak Muhammad apa sih? Pak Anam ya? Khairul Anam, Bu Waki. Bu Waki Datul, Bu Lili. Oke lah, kalau tidak ada saya ambil ya. Oke, belum. Aduh, kok berubah ya? Tolong Bapak Ibu buka mulut ya, bukan mulut. Masa buka mulutnya sih? Ini serius, kok videonya nggak aktif ya? Bisa ya? Apa bandwidth saya kali ya? Iya sih. Kamera. Kameranya nggak aktif. Sebentar. Ini masih Pak Mahmudin bisa diaktifin? Mahmudin kemana dia menghilang? Ngurusin istrinya kali Bu. Pak Sutresna nge-freeze, Bu Dia, Bu Ismi, Pak Gianto, Bu Monita, Bu Silvi, Bu Siti, Pak Tri, Bu Wagi. Kalau aktifin videonya, videonya kameranya. Kalau enggak ya udah saya ambil sekarang aja ya. 1, 2, 3, senyum. Oke. Kelihatan gigi Pak Den. Ini saya mau ngambil sekali lagi gak? Pak Gianto baru aktif tuh. Ya, saya ambil lagi. Pak Mahmudin kemana Pak Mahmudin? Oke, 1, 2, 3, senyum. Cheers. Ya. Dasar ya. Pak Kamal. Oke. Lamaan. Apa sih ya? Oke, cukup. Cukup ya, Esan. Terima kasih semuanya, Ibu dosen. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Untuk malam hari ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, chat udah. Lihat di mana. Bapak Irsan langsung lihat. Kalau mingguan, kalau Anaknya lucu. Anaknya Bu Ismi udah gede ya? Oh, ini keriting ya.